apa yang harus dipelajari sebelum menggunakan Codeigniter. Saya sarankan buat teman-teman yang masih belum belajar PHP dasarnya atau OOP-nya, silakan dipelajari dulu supaya teman-teman bisa mengikuti playlist ini. Tentu teman-teman juga harus punya basic HTML sama CSS karena di bagian Codeigniter ini kita akan buat sebuah web aplikasi yang menggunakan teknologi HTML, CSS, dan PHP. Jadi pelajari itu dulu basic-basicnya sebelum kita masuk ke bagian Codeigniter-nya. Kita akan mulai download dari awal. Silakan buka websitenya. Website resmi dari Codeigniter ada di codeigniter.com. Pada saat video ini direkam, versi Codeigniter-nya versi 3.1.10. Tapi baru-baru ini ada kabar kalau Codeigniter 4 sudah dirilis, namun masih versi alpha. Saya ngelihat di bagian beritanya atau newsnya, tentu ada beberapa fitur keren yang direncanakan akan hadir di CI 4 ini, tapi masih dalam tahap pengembangan. Pokoknya CI 4 ini konsepnya lebih modern. Jadi teman-teman silakan dipelajari dulu dari awal hingga akhir dan kita mengenal fitur-fitur yang ada di dalam Codeigniter-nya. Nah, sebelum di-download, coba teman-teman buka folder XAMPP htdocs. Kita akan buat folder baru untuk menyimpan aplikasinya. Misalnya kita buat folder namanya CI dasar. Jadi kita buat CI dasar. Jika sudah, kembali ke browser, langsung klik download. Nanti dia akan mendownloadnya, ditunggu aja, pastikan koneksi internet stabil. Kalau sudah di-download file Codeigniter-nya, silakan copy dan arahkan ke bagian htdocs-nya. Saya akan letakkan di folder CI dasar, folder yang sebelumnya sudah kita buat. Ini adalah file download-nya. Teman-teman bisa klik kanan, lalu extract here. Terus kalau kita buka, mungkin ini semua bisa kita pindahkan langsung ke dalam CI dasar, dan untuk bagian yang lain bisa teman-teman hapus. Jadi harusnya sekarang isi folder CI dasarnya seperti ini, ada banyak sekali folder dan file. Dan ini adalah kerangka kerja dari framework Codeigniter-nya. Nah, kerangka kerja ini sudah dibangun sama orang untuk bisa kita gunakan dalam pembuatan aplikasi. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menjalankannya. Seperti biasa, karena dia dasarnya PHP, kita butuh local server untuk menjalankannya. Nah, teman-teman bisa install yang namanya XAMPP atau MEM. Jadi silakan download di komputernya masing-masing. Kalau sudah di-download, nanti jangan lupa jalanin web servernya. Jadi kita ketik aja di Windows-nya XAMPP, lalu di enter, dan pastikan web servernya dalam keadaan jalan. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nanti kalau sudah diinstal, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita download aja versi XAMPP-nya yang terbaru, kita aktifkan dua modul ini. Nah, jika sudah, kalian sudah bisa mengakses folder tersebut dengan mengetikkan localhost / arahkan ke folder kita, yaitu CI dasar. Kalau saya enter, dan kalau berhasil, harusnya defaultnya seperti ini, tampilan halaman welcome screen dari Codeigniter-nya. Artinya cara instalasinya tidak ribet dan paling sederhana dibandingkan dengan framework PHP lainnya. Oke, cukup ini aja. Kita sudah berhasil mendownload dan menjalankan framework Codeigniter-nya. Selamat belajar.